gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya, gitu, di kasus apapun, teriakan-teriakan masyarakat. Coba bayangin kayak kasus Jessica Kumala Wongso ya, bayangkan saja. Ini sudah berapa tahun ya digaungkan, diteriakan, kita utarakan, kita suarakan terus gitu ya, bahkan tidak pernah berhenti menyuarakan beberapa tahun gitu ya. Itu pun tidak ada yang menanggapi, satu pun tidak ada loh teman-teman ya. Jadi keadilan atau peradilan akan tetap seperti ini terus ya. Akan ada banyak sekali orang-orang yang dikriminalisasi, dan banyak sekali orang-orang yang akan menjadi korban-korban yang seharusnya mereka ini tidak bersalah, yang seharusnya mereka ini mencari sebuah keadilan atau mencari ya sebuah perlindungan ya di saat dia mau dijadikan tersangka, saat diselidik, saat disidik gitu ya teman-teman ya. Mereka ini ingin mencari sebuah keadilan, bagaimana sih saya, karena saya berbuat seperti ini dan keadilan saya bakal seperti apa. Akan tetapi suara-suara masyarakat ini mewakili orang-orang yang sudah terkriminalisasi ya. Ini mewakili ya, suara masyarakat, suara netizen ini sebenarnya mewakili, dan mereka ini orang-orang punya hati. Kenapa mereka bersuara? Ini sebenarnya menyuarakan karena memang dari dasar hatinya, dari lupuk hati mereka ini ya. Mereka ini memang orang-orang yang simpatik atau orang-orang yang tidak suka dengan tidak keadilan ya, tidak adanya keadilan. Jadi orang yang enak, orang yang muak gitu ya tentang peradilan atau tentang keadilan yang masih bisa direkayasa atau masih bisa dikriminalisasi. Banyak sekali komentar-komentar itu memang seperti itu ya. Jika peradilan atau keadilan di Republik ini tidak direformasi atau masih saja seperti ini, akan ada berapa banyak korban-korban gitu ya di generasi-generasi kita atau di teman-teman kita atau di kemudian hari yang menjadi korban ketidakadilan di negeri ini, dan menjadi orang yang akan nantinya itu akan menderita karena seseorang atau karena kebiadaban ya, oknum-oknum yang sudah berani mengkriminalisasi tanpa berpikir ya, tanpa punya hati, mengkriminalisasi bahkan memanfaatkan ya kedudukan jabatan itu, memberantas oknum-oknum mafia penegak hukum. Ini harus diberantas, ini ngeri banget teman-teman kalau nggak diberantas. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kompas Informasi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, kalian ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalian sehat semuanya ya teman-teman ya. Saya akan sedikit berbagi atau sedikit berbicara tentang suara-suara masyarakat sih ya. Bukan suara saya pribadi sebenarnya. Ini suara-suara masyarakat ini sebenarnya perlu kita utarakan dan perlu kita ungkapkan juga ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu komentar-komentar netizen di video-video saya ini banyak sekali ya, tapi saya tidak akan bacakan ya teman-teman, akan tetapi ada beberapa yang mau saya bahas. Jadi di komentar-komentar video saya ini banyak sekali tentunya mengomentari tentang keadilan atau tentang peradilan di negeri ini ya. Tentunya ini adalah suara-suara rakyat yang perlu didengar sebenarnya untuk para petinggi-petinggi atau para penguasa-penguasa ya di negeri ini. Harusnya dengarkan apa suara masyarakat dan apa sih komentar-komentar masyarakat, karena ini sebenarnya komentar-komentar seperti di video saya, di video-video orang lain gitu ya, komentar-komentar masyarakat tentang apapun ya, apalagi tentang ketidakadilan atau tentang peradilan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya suara-suara masyarakat ini harusnya didengar ya teman-teman ya, harusnya didengar, harusnya dilaksanakan setelah didengar itu gitu ya. Tapi tidak terjadi hal itu tidak pernah terjadi di pemerintahan ini, memang tidak pernah terjadi teman-teman ya. Seperti contohnya seperti kasus-kasus ya, seperti beritanya Jessica Kumala Wongso kayak gitu juga ya teman-teman ya. Ini cuman teman-teman semuanya netizen masyarakat cuman bisanya komentar, cuman bisanya mengeluarkan kata-kata apa yang mereka mengerti, apa yang mereka tidak suka atau apa yang mereka keluhkan di hati mereka gitu ya, itu diutarakan di sebuah komentar gitu ya. Akan tetapi komentar-komentar itu sebenarnya tidak ada yang membaca gitu ya, tidak ada yang membaca, bahkan tidak ada yang mendengar gitu. Jangankan kok cuman komentar teman-teman ya, kita membuat sebuah video seperti ini saja, ini tuh kadang tidak didengar. Yang mendengar justru yang setia itu malah kalian-kalian semua ya, penonton-penonton itu ya, netizen semua yang setia mendengar gitu ya, jadi ikut menyuarakan di sebuah komentar kayak gitu. Akan tetapi kadang tetap diabaikan, tetap itu sangat diabaikan sekali ya teman-teman ya. Jangankan kok cuman komentar ya teman-teman ya, suara saya seperti ini, suara Bang Resmond Sianipar, suara siapapun misalkan berbicara tentang menuntut keadilan seseorang,
itu tidak akan didengar dan tidak akan direspon dan tidak akan ditanggapi, karena mereka berpikir, ah biarlah, semua ada jalur-jalurnya, semua ada undang-undangnya, semuanya ada peraturannya. Bilangnya seperti itu teman-teman ya. Saya sering lihat sendiri gitu ya, pernyataan-pernyataan di televisi atau di mana misalkan ada yang menegur atau ada sebuah masukan-masukan dari masyarakat, ada teriak-teriakan dari masyarakat dan ada berita yang viral gitu, terus ditanyakan gitu ya, Pak bagaimana mengenai tanggapan tentang berita yang sekarang lagi viral ini. Sudah, biarlah, nanti juga ada apa namanya, ada aturan-aturan sendiri gitu ya, ada hal-hal yang mereka harus lalui, yang mereka harus tempuh karena itu peraturannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang di negeri ini gitu ya, masyarakat itu seakan-akan tidak punya wewenang dan tidak punya negeri ini gitu ya teman-teman ya. Kadang masyarakat itu tidak punya apa ya, kekuatan apapun gitu ya teman-teman ya. Saya lihat gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa melihat ya, gitu, di kasus apapun, teriakan-teriakan masyarakat. Coba bayangin kayak kasus Jessica Kumala Wongso ya, bayangkan saja, ini sudah berapa tahun ya digaungkan, diteriakkan, kita utarakan, kita suarakan terus gitu ya, bahkan tidak pernah berhenti menyuarakan beberapa tahun gitu ya. Itu pun tidak ada yang menanggapi, satu pun tidak ada loh teman-teman ya. Tidak ada satupun yang mau menanggapi gitu ya, bahkan tidak ada yang bersuara sama sekali karena nggak tahu ini kasus ini bisa seperti ini gitu ya teman-teman ya. Padahal ini teriakan masyarakat, desakan masyarakat juga memang sih nggak ada, seperti demo itu memang bagus, nggak ada gitu ya. Akan tetapi dari sebuah video-video yang begitu viralnya, jutaan orang penonton, ratusan ribu penonton ya, beberapa bulan yang lalu hingga saat ini tuh masih ada saja yang membicarakan. Tetapi tidak ada teman-teman yang menanggapi satupun, padahal seharusnya kayak pemerintah juga sudah lihat video. Saya yakin kok ini, lihat ya video yang viral gitu ya, terus berita-berita yang viral tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini, saya yakin pemerintah ini melihat. Saya yakin ada beberapa ya orang gitu ya, itu pasti tahu, mendengar gitu ya. Akan tetapi tidak tahu, bisa tidak ada tanggapan sama sekali ya teman-teman ya. Ya kadang jangankan ya berita-berita tentang yang kasus besar gitu ya teman-teman, yang kasus besar, kadang ada yang kasus kecil juga kadang tidak ada ditanggapi gitu ya. Ada kasus yang kecil tapi viral gitu ya, kadang juga tidak ditanggapi. Tidak tahu ya, karena rakyat ini atau bangsa ini gitu ya memang seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak rakyat-rakyat jelata seperti kita gitu ya teman-teman, karena kita itu tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang, tidak punya integritas apapun, dan kita tidak punya kekuatan kemampuan apapun ya. Duduk di negeri ini seakan-akan yang memiliki itu hanyalah petinggi-petinggi yang memiliki negeri ini gitu ya, yang bisa berbuat apapun. Contohnya teman-teman ya, kayak sebuah kriminalisasi gitu ya teman-teman ya. Saya lihat pernyataan-pernyataan dari Alvin Lim kemarin itu ada benarnya juga ya, sebuah kriminalisasi seorang Panji Gumilang nih misalkan ya, ada dugaan itu ya teman-teman. Ini jadi bingung juga gitu ya teman-teman ya, karena di negeri ini ya, di republik ini masih aja ya penegak-penegak hukum yang harusnya itu memberantas seorang mafia ya, tapi malah diduga mengkriminalisasi gitu ya. Ini maunya gimana gitu ya, untuk kepentingannya, untuk sebuah keinginannya agar tercapai, agar terwujud gitu ya. Ini sebenarnya tidak ada lain motifnya, itu teman-teman pasti tahu motifnya apa sih. Motifnya mungkin bisa jadi karena ingin jabatan, ingin sesuatu ya, bisa jadi dengan seperti ini ya, masalah ekonomi bisa, masalah uang juga bisa gitu ya, mengkriminalisasi seorang ya. Bilang katanya si Alvin Lim itu ditekan-tekan ya, seharusnya tidak layak dijadikan tersangka, kan tapi dijadikan tersangka terlebih dahulu ya, agar nanti bisa diperaskan, seperti itu kata Alvin Lim itu kemarin di kontennya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ini sangat miris sekali, sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu, karena penegak hukum itu harusnya ya itu mengayomi masyarakat, siapapun yang saat ini tidak jadi tersangka atau lagi diselidik atau yang lagi disidik, itu benar-benar harus berhati-hati harusnya itu ya, tidak boleh langsung dijadikan tersangka gitu ya, karena siapa tahu itu tuh ada kesalahan nanti saat dijadikan tersangka. Harusnya ini melindungi, harusnya ya kan, harusnya melindungi seseorang yang lagi mau disidik, yang barusan ditangkap ya atau apa gitu, yang baru saja ditangkap. Harusnya hati-hati, bukannya mengkriminalisasi. Ini yang ngeri teman-teman, itu seperti itu ya. Jadi seakan-akan rakyat ini benar-benar tidak punya kemampuan apapun kalau sudah ada di depan aparat gitu ya, sudah ada di depan penegak hukum ya. Apalagi ketemu oknum-oknumnya, ini yang paling ngeri teman-teman ya, ngeri banget ketemu oknum-oknumnya. Nanti
kita tidak berbuat pun, misalkan kita itu sudah ada di hadapan penegak hukum, gitu ya, tidak bersalah, bisa saja nanti itu kita ditekan-tekan harus mengaku gitu ya. Ini yang bahaya itu seperti itu. Harus dijadikan tersangka. Jadi seakan-akan bangsa ya atau seakan-akan rakyat ini yang tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, tidak punya wewenang gitu ya, tidak bisa melakukan hal apapun dan kita adanya cuman tunduk apapun gitu ya teman-teman ya. Ini yang jadi bingung itu seperti itu. Maka dari itu suara-suara rakyat, suara-suara masyarakat itu banyak sekali yang komplain atau yang komentar di video-video saya ini ya. Saya lihat sebenarnya saya bacakan satu persatu tapi tidak cukup karena banyak sekali komentar-komentarnya gitu ya. Ada yang minta ya teman-teman ya, harus direformasi masalah penegakan hukum ini ya. Penegak hukum di negeri ini harus direformasi, keadilan atau peradilan direformasi. Ini kalau nggak direformasi seperti ini terus teman-teman ya. Jadi akan seperti ini terus kalau nggak direformasi, kekuasaan ini masih di tangan ya orang-orang yang seperti ini dan tidak melakukan sebuah reformasi atau tidak melakukan sebuah peraturan-peraturan baru ya seperti ini terus teman-teman ya. Jadi keadilan atau peradilan akan tetap seperti ini terus. Ya, akan ada banyak sekali orang-orang yang dikriminalisasi dan banyak sekali orang-orang yang akan menjadi korban-korban yang seharusnya mereka ini tidak bersalah, yang seharusnya mereka ini mencari sebuah keadilan atau mencari ya sebuah perlindungan ya di saat dia mau dijadikan tersangka, saat diselidik, saat disidik gitu ya teman-teman ya. Mereka ini ingin mencari sebuah keadilan, bagaimana sih saya, karena saya berbuat seperti ini dan keadilan saya bakal seperti apa. Dan saya akan mempertanggungjawabkan misalkan perbuatan saya misalkan gitu. Dan mereka itu ingin mencari sebuah keadilan. Contoh misalkan dia ibaratnya maling ayam misalkan gitu ya. Terus kena dijatuhin pasal berapa misalkan ya, hukumannya kan harus sekian. Dia harus berhak mendapatkan hukuman sekian dan keadilan buat dia itu segitu gitu ya. Akan tetapi bahaya jika kalau dikriminalisasi nanti bisa dijadikan tersangka terus diadili ternyata hukumannya lebih dari itu. Bagaimana mereka mau mencari sebuah keadilan, mendapatkan sebuah keadilan gitu. Jadi masyarakat ini banyak sekali yang sebenarnya mereka ini menyuarakan ini, memang benar mereka ini ya banyak sekali yang mungkin tidak akan terjadi juga hal-hal yang seperti orang-orang misalkan yang sudah jadi tersangka apalagi terpidana. Memang mereka juga tidak semuanya akan mendapatkan seperti itu. Tidak akan semuanya itu mereka yang komentar-komentar juga akan berposisi jadi seseorang yang sudah menjadi tersangka atau terpidana atau yang sudah divonis. Akan tetapi suara-suara masyarakat ini mewakili orang-orang yang sudah terkriminalisasi. Ya, ini mewakili ya suara masyarakat, suara netizen ini sebenarnya mewakili dan mereka ini orang-orang punya hati. Kenapa mereka bersuara? Ini sebenarnya menyuarakan karena memang dari dasar hatinya, dari lupuk hati mereka ini ya. Mereka ini memang orang-orang yang simpatik atau orang-orang yang tidak suka dengan tidak keadilan, ya, tidak adanya keadilan. Jadi orang yang enak, orang yang muak gitu ya tentang peradilan atau tentang keadilan yang masih bisa direkayasa atau masih bisa dikriminalisasi ini. Makanya masyarakat atau netizen berkomentar ini karena gregetnya lihat peradilan di negeri kita ini masih banyak sekali yang masih bisa dibelak-belokkan, masih bisa manfaatkan oleh penguasa-penguasa atau dimanfaatkan oleh penegak hukum yang memang mereka itu oknum-oknumnya ini bahaya sekali kalau ketemu oknum, makanya itu ya teman-teman ya. Dan banyak sekali komentar-komentar itu memang seperti itu ya. Jika peradilan atau keadilan di Republik ini tidak direformasi atau masih saja seperti ini, akan ada berapa banyak korban-korban gitu ya di generasi-generasi kita atau di teman-teman kita atau di kemudian hari yang menjadi korban ketidakadilan di negeri ini dan menjadi orang yang akan nantinya itu akan menderita karena seseorang atau karena kebiadaban ya oknum-oknum yang sudah berani mengkriminalisasi tanpa berpikir ya, tanpa punya hati, mengkriminalisasi bahkan memanfaatkan ya kedudukan jabatan itu dibuat suatu senjata. Saya ini adalah penegak hukum, saya bisa saja ya menekan Anda itu misalkan seperti ini. Ini yang paling mengerikan itu seperti itu. Jadi seseorang yang sedang mau mencari keadilan itu bisa ditekan bahkan bisa ditakut-takuti oleh
sebuah jabatan gitu ya, oleh sebuah mereka yang punya wewenang. Ini yang paling bahaya. Makanya ini sebenarnya bagus sekali, ini ada banyak yang komentar kemarin juga harus direformasi, siapa tahu presidennya ganti setelah Pak Prabowo atau apa gitu ya. Memang mudah-mudahan saja nih Prabowo ini benar-benar berani ya merubah Indonesia, merubah negeri ini itu bisa benar-benar semakin maju, benar-benar semakin berani memberantas mafia-mafia penegak hukum gitu ya, oknum-oknumnya, memberantas oknum-oknum mafia penegak hukum. Ini harus diberantas, ini ngeri banget teman-teman kalau nggak diberantas. Ini banyak sekali pokoknya yang menjadi korban itu. Udah banyak sekali yang menjadi korban oknum penegak hukum yang harusnya mereka ini melindungi, ya menegakkan hukum, akan tetapi mereka malah melanggar hukum. Ini yang perlu yang perlu diberantas gitu ya. Kayak seperti kasus Jessica Kumala Wongso ini juga, mudah-mudahan kasus Jessica Kumala Wongso juga ini cepat ditangani ya teman-teman ya. Karena memang dari dulu ya, beberapa bulan yang lalu ini kasus ini sudah mencuat dan viral ya teman-teman ya. Dan kuasa hukumnya mudah-mudahan cepat mengajukan PK, dan ini mudah-mudahan mulus jalannya ya, mau apapun nanti kejadiannya setelah PK ini diajukan, mau ditolak atau tidak. Tetapi kalau menurut dia bukti-bukti yang sesuai yang dikatakan sama Bang Resmond Sianipar bahwa ini ada sebuah rekayasa gitu ya, bukan kata lagi dugaan, kata Bang Resmond Sianipar. Ini mudah-mudahan ya PK disetujuin, diterima ya, dan Jessica Kumala Wongso bebas. Ini oknum-oknum penegak hukumnya ya, oknum-oknum yang memenjarakan Jessica Kumala Wongso ini tanpa hati, yang dengan kebiadabannya ini, mudah-mudahan ini juga dipidana, dipenjarakan. Mudah-mudahan jangan cuman dikasih peringatan ya, atau mereka cuman di apa namanya, jabatannya doang dikurangi atau dipindah ya, dipindah di mana, tugas di mana, jangan. Kalau bisa nih kasus Jessica Kumala Wongso ini memang terbukti Jessica ini tidak bersalah dan ada seseorang oknum yang mengkriminalisasi, dan ada beberapa oknum yang sudah membuat Jessica Kumala Wongso masuk penjara tetapi tidak bersalah, dan mereka ada sebuah konspirasi ya. Jika ada sebuah konspirasi, ada persekongkolan ya, sengaja memasukkan Jessica Kumala Wongso di penjara, oknum-oknumnya ini harus ditangkap, dipenjarakan, diadili seberat-beratnya. Karena apa? Jessica Kumala Wongso ini sudah dihukum beberapa tahun ya, kasihan ya. Ini tidak ada bandingannya ya teman-teman. Mau ditukar dengan apapun juga selama 8 tahun ya, siapa yang mau bertanggung jawab? Saya tanya coba. 8 tahun di penjara, misal Jessica Kumala Wongso misalkan nggak bersalah. Ini siapa yang akan bertanggung jawab? Mau digantikan dengan apa? Tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak tahu nanti tuntutan Jessica Kumala Wongso akan seperti apa. Jika PK disetujui, ya dikabulkan, Jessica Kumala Wongso bebas, nanti apa yang akan terjadi? Saya yakin oknum-oknumnya, yakin. Ya oknum-oknumnya yang sudah menjolimi, apalagi yang benar-benar merekayasa, mereka bakal ya diadili seadil-adilnya. Ini saya minta juga seperti itu. Masyarakat juga pasti minta seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kasus dan peradilan di negeri ini dan keadilan di negeri ini mudah-mudahan bisa berubah dengan sebaik-baiknya ya di kemudian hari ya teman-teman ya. Dan kita lihat peradilan yang seperti kita lihat sendiri dan kita dengar sendiri, ini sangat mengerikan ya teman-teman. Dan kita tentunya tidak akan rela jikalau negeri ini atau peradilan ini akan diinjak-injak oleh beberapa ya yang berani menginjak-injak peradilan ini, karena kedaulatan itu ada di masyarakat ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai.